Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Adan. Saya dari semester 2 akuntansi, ingin menjelaskan tentang materi 14. Nah, di sini kita menentukan nilai-nilai yang hilang atau mencari nilai-nilai yang tidak ada ini di sini. Nah, yang A ini kita mencari nilai material inventory pada tanggal 1 Desember sebesar 35.000. Nah, kita tuh mencari yang material pada tanggal 31 Desember. Dan di sini kita ketahui kan material pada tanggal 1 Desember ini sebesar 35.000. Lalu material purchase-nya sebesar 150.000, lalu direct material use-nya yaitu sebesar 168.000. Nah, di sini direct material use-nya itu dari 35.000 ditambah dengan 150.000 dikurangi dengan direct material use-nya. Jadi hasilnya adalah 17.000. Maka material purchase-nya itu sebesar 17.000. Nah, di sini yang B ini McCain Company ini mencari total manufacturing cost incurred in December. Nah, kan udah ketahui nih, direct material use-nya sebesar 168.000 di atas, lalu direct labor-nya sebesar 205.000, lalu factory overhead-nya sebesar 78.000. Dan di sini tambahin aja semua, jadi hasilnya adalah 451.000. Lalu di sini masukin aja 451.000. Nah, untuk yang Buffett Company ini kita mencari direct material use. Nah, kita tuh udah diketahui tuh dari direct labornya itu sebesar 133.000, lalu factory overhead sebesar 59.000, dan total manufacturing cost pada bulan Desember itu 350.000. Nah, untuk mencarinya ini kita total manufacturing yaitu dari 133.000. Nah, ini direct labor ini tambah dengan ini factory overhead itu 350.000 dikurangi dengan 133.000 dikurang dengan 59.000, hasilnya adalah 158.000. Nah, yang A ini kita mencarikan direct material, kan tadi direct material use nya kan belum diketahui. Nah, sekarang sudah diketahui sebesar 158.000. Nah, di sini kita mencari material purchase nya, karena kita udah tahu nih 45.000 material inventory nya yaitu pada tanggal 1 Desember 45.000 dan 31 Desember sebesar 21.000. Nah, jadi 158.000 dikurangi dengan 24.000 hasilnya adalah 134.000. 24.000 itu dari mana? Karena ini 45.000 dikurangi dengan 21.000 hasilnya adalah 24.000. Nah, kita di sini mencari yang C, yaitu mencari cost of good manufacturing atau COGM. Nah, total manufacturing pada yang ini tadi itu 451.000, WP inventory 1 Desember ini sebesar 63.000, dan WP akhirnya ini sebesar 91.000. Nah, untuk mencari COGM ini kita tuh dari total ditambah dengan WP awal ditambah dengan WP awal dikurangi dengan WP akhir, lalu hasilnya adalah 423.000. Nah, untuk yang mencari C yang ini kita tuh mencari WP akhirnya. Nah, total manufacturing ini 350.000 ditambah dengan WP awal, jadi COGM ini dikurangi dengan 350.000 ditambah dengan 448.000, hasilnya adalah 45.000. Maka WP akhirnya adalah 45.000. Untuk yang cara kedua ini, total manufacturing cost ini sebesar 514.000 yang tadi total manufacturing ditambah WP awal, terus dikurangi dengan WP akhirnya, jadi hasilnya adalah 423.000 sama. Dan yang cara kedua yang ini total manufacturing cost ini 358.000, tinggal dikurangi aja dengan COGM nya yaitu sebesar 45.000. Nah, di sini kita mencari yang D, yaitu mencari COGS. Nah, ini kan udah ada COGM nya nih sebesar 423.000. Untuk finish good awalnya ini sebesar 118.000 dan finish good akhirnya sebesar 104.000. Lalu untuk menghitung COGS ini, COGM ditambah dengan finish good awal dikurangi dengan finish good akhir, hasilnya adalah 437.000. Dari 423.000 ditambah dengan 118.000 dikurangi dengan 104.000.
Nah yang ini di sini tuh kita mencari finish goods akhir. Jadi COGM ditambah dengan finish good awal dikurangi dengan COGS. Jadi 353.000 ditambah 62.000 dikurangi dengan 356.000 hasilnya adalah 59.000. Nah, untuk mencari E dan F-nya ini kita kan mencari gross profit dan net income-nya. Di sini kita sudah ketahui nih sales-nya itu sebesar 595.000 dengan COGS-nya ini sebesar 437.000 dan operating expense-nya itu sebesar 62.000. Nah, untuk mencari gross profit-nya terlebih dahulu, kita tuh sudah dari sales dikurangi dengan cost of goods sold, yaitu dari 595.000 dikurangi dengan 437.000, maka hasilnya adalah 158.000, yaitu gross profitnya adalah sebesar 158.000. Nah, untuk net income-nya itu sendiri di 158.000 dikurangi dengan operasi expense beban operasi yaitu sebesar 62.000, maka hasilnya adalah 96.000. Untuk mencari E dan F yang Buffett Company ini, kita akan mencari gross profit dan operasi expense-nya. Nah, di sini sales-nya itu sebesar 448.000 dan COGS-nya itu sebesar 356.000. Nah, seperti tadi mencari gross profit itu dari sales dikurangi dengan COGS, yaitu berarti 448.000 dikurangi dengan 356.000 hasilnya adalah 92.000. Nah, untuk mencari operating expense-nya itu berarti ya kita kurangin aja dengan net income-nya 38.000. Jadi 92.000 dikurangi dengan 38.000 maka hasilnya adalah 54.000. Lalu yang kedua itu kita membuat statement of cost COGM untuk making company. Nah, WP pada tanggal 1 Desember ini 2020 itu sebesar 63.000. Direct materials yaitu di material inventory kita pada awal materials inventory awal 2010 yaitu sebesar 35.000 dengan purchase yaitu sebesar 150.000. Lalu di sini kita tambahkan jadi 185.000. Jadi itu material yang siap digunakan. Lalu dikurangi dengan material inventory pada tanggal 31 Desember itu sebesar 17.000, maka hasilnya adalah 168.000. Dengan direct labor-nya yaitu sebesar 205, factory overhead yaitu sebesar 78.000, maka hasilnya adalah 451.000. Itu total manufacturing cost pada tanggal bulan Desember. Nah, untuk total manufacturing cost-nya ini sebesar jadi 514.000 dari 63.000 dikurangi dengan 451.000. Nah, ini dikurangi lagi dengan WP akhir bulan Desember. Nah, ini sebesar 91.000. Hasilnya adalah 423.000. Nah, ini kita membuat income statement-nya. Nah, salesnya itu sebesar 595.000 dengan COGS yaitu finish good inventory awal itu sebesar 118.000 dan COGM sebesar 423.000, maka cost of finished good available for sale-nya yaitu sebesar 541.000 dikurangi dengan finished good inventory pada tanggal 4 akhir itu 104.000. COGS-nya itu jadi sekitar ya 437.000. Gross profit-nya yaitu sebesar jadi 158.000. Nah, dikurangi dengan beban operasi atau operating expense yaitu sebesar 62.000. Jadi net income-nya yaitu sebesar 96.000. Kita lanjut yang soal yang kedua. Nah, di sini kita membuat COGM juga. Yang WP awalnya ini, WP inventory awalnya ini sebesar 84.000 dengan material inventory pada Januari 1 Januari 2010 yaitu sebesar 59.500 dan material purchase sebesar 95.000, maka cost of material yang sedia untuk digunakan itu sebesar 154.500 dikurangi dengan material inventory pada tanggal 30 material inventory akhir yaitu sebesar 73.500, maka jadi itu cost of direct material use-nya yaitu sebesar 81.000. Nah, direct labor-nya ini sebesar 143.500. Nah, di
sini factory overheadnya seperti heat, light, dan power factory itu sebesar 4.500, supplies factory sebesar 2.500, indirect labor sebesar 18.200, lalu ada property tax factory sebesar 3.150, dan rent expense factory sebesar 5.250, miscellaneous cost factory sebesar 3.400, dan depreciation expense factory for equipment sebesar 11.200. Nah, total factory overheadnya ini sebesar 48.200. Lalu untuk total manufacturing cost unitnya ini sebesar 272.700. Nah, di sini 84.000 ditambah dengan 272.700, maka total factoring costnya itu sebesar 356.700 dikurangi dengan WIP akhir bulan Desember pada tahun 2010 yaitu sebesar 73.500, maka hasilnya adalah 283.200 yaitu untuk COGM-nya. Nah, yang kedua itu membuat income statement untuk reseta cost statement. Nah, kita di sini mengetahui salesnya sebesar 665.000, lalu ada cost of goods sold-nya yaitu finished good inventory pada tanggal 1 Januari 2010 sebesar 87.500, dan cost of goods manufacturing-nya sebesar 283.200 yang dari sini. Maka cost of finished goods available for sale-nya yaitu sebesar 370.700, lalu dikurangi dengan finished goods inventory pada yang akhir sebesar 77.000, maka hasilnya adalah 293.700. Nah, 665.000 ini dikurangi dengan cost of goods sold-nya yaitu hasilnya adalah gross profit-nya sebesar 371.300. Nah, di sini ada operasi expense. Operasi expense ini melingkupi dari selling expense dan administrative expense. Di selling expense ini ada advertising expense yaitu sebesar 52.500 dan sales salaries expense sebesar 105.000. Jadi total selling expense-nya itu sebesar 157.500 dan administrative expense di sini ada official expense yaitu sebesar 559.500 dan property tax itu kayak di sini tuh kayak headquarter building lah sebesar 10.500 dan beban depresiasi untuk perlengkapan di kantor itu sebesar 17.500. Jadi total administrative expense-nya yaitu sebesar 87.500. Total dari operasi expense-nya ini sebesar 245.000. Jadi gross profit dikurangi dengan operating expense 371.300 dikurangi dengan 245.000, hasilnya adalah net income yaitu sebesar 126.300. Sekian yang presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.